Kehendak Tuhan akan selalu menang, Puja. Dia sudah memastikan kalau kau menjadi menantuku. Ibu, apa aku telah melakukan hal yang benar? Semua ini sudah kehendak dari Tuhan, anakku. Takdirlah yang berperan di sini. Aku mohon, Satis. Aku akan membawa pulang menantu perempuanku ke rumah. Apa yang kau lakukan, Satis? Kita semua sebagai manusia adalah sama. Aku juga harus tunduk kepadamu. Karena kau sudah memberikan anak perempuanmu pada kami. Ayo, Puja. Kita pulang. Kau benar, Harsa. Puja akan menyebabkan kejatuhan kita. Aku sudah melakukan kejahatan besar. Aku harus memberitahu pada ibu. Mayang, bagaimana kabarmu sayang? Kau tidak pulang-pulang gara-gara Puja. Kau tidak apa-apa kan? Ibu, aku harus memberitahu sesuatu. Ada apa Mayang? Kenapa kau menangis? Puja akan menikah, Bu. Dengar, Mayang. Di mana kau sekarang? Aku aku membunuh tunangannya Puja. Aku tidak sengaja. Apa? Mayang, dengar. Dengar, kau jangan kemana-mana. Mayang, jangan ungkapkan ini pada siapapun. Oke, mengerti? Ayah, tolong bantu aku. Baiklah. Ada apa? Kenapa Mayang menangis? Jika kau ingin melihat Mayang lagi, jangan ajukan pertanyaan apapun padaku. Dan jangan beritahu siapapun. Aku pergi menemuinya. Selamat datang, Puja. Kau kenapa? Kenapa kau masih ragu? Kau sudah pulang ke rumahmu sendiri. Kalian berdua tunggu di sini ya. Aku akan membuat pengaturan untuk menyambut kalian. Ayo.
Wow, Su. Kau membawa calon menantumu ke rumah. Tapi maaf, karena sepertinya menantumu harus menunggu. Itu karena aku akan menyambut menantuku terlebih dahulu. Ayolah. Masuklah sayang. Kalian pasti lelah. Pergi dan istirahatlah. Dari tadi kau sibuk. Ayolah. Nilu. Menantu perempuan tua sedang menunggu. Berikan puja sambutan tradisional. Menantu perempuan di keluarga ini cuma satu, dan itu Surbi. Aku tidak akan menerima seorang wanita rendahan seperti Puja tinggal di rumah ayahku. Aku tidak akan menyambutnya di rumah ini. Setiap hari dia datang ke sini, dan dia memperhatikan keluarga ini. Dan akhirnya dia berhasil menjebak keponakanku Naren. Aku tidak akan menyambutnya di rumah ini. Tapi aku tidak bisa menghentikan siapapun melakukannya. Aku tidak bisa mempercayainya. Dan aku membawa wanita itu ke rumah kami. Dan memperlakukannya seperti putri sendiri. Tapi dia merencanakan sesuatu untuk melawan keluarga kita. Aku tidak bisa mempercayainya. Siapapun yang mencari masalah, silahkan mundur sekarang. Menantu perempuan tua dari keluarga ini akan disambut di rumah ini sesuai kebiasaan. Syam, isi guci ini dan bawa ke sini. Baik, Supriya. Kalau kau bersikeras melakukan ini, kau harus menyetujui kondisiku. Kalau kau menyambut wanita ini ke dalam keluarga ini, maka kau harus menyerahkan semua hakmu sebagai nyonya rumah ini. Dan kau harus menyerahkan kunci rumah ini tentu saja pada Nilima. Lihat ini. Wanita ini membawa masalah begitu dia datang ke rumah Cukup, ini. Nilima. Ayo Puja, sekarang tendang guci leluhur ini dengan menggunakan kaki kananmu. Kemudian bersihkan rumah ini. Tunggu sebentar, Bibi Supriya. Bibi baru mengatakan bahwa ini adalah guci leluhur kita. Bagaimana bisa seorang pelayan menyentuhnya?
Dengar, Naren. Aku tahu kau sangat murah hati. Kau tidak tahan melihat kesedihan siapapun. Kau tidak tahu seberapa besar bantuan yang telah kau lakukan pada pelayan itu dengan menikah dengannya. Jadi apapun yang dia lakukan, dia tidak akan pernah bisa membalasnya. Dengar Supriya, selama bertahun-tahun kami sekeluarga telah melindungi reputasi keluarga ini. Dan kami tidak terima pada orang yang tidak tahu berterima kasih. Rahul, cepat ambil gucinya. Tunggu, Rahul. Aku diam sampai sekarang. Karena aku telah melakukan kesalahan pada Surbi. Jika ada yang bertingkah aneh dengan istriku, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membuat perhitungan. Aku belum melakukan kebaikan dengan menikahi Puja. Aku membuat keputusan ini dalam pikiranku. Puja bagiku sama pentingnya dengan ibu dan ayahku. Bibi Nilima dan Paman Hardik. Bibi Harsa dan juga Paman Rakes. Mereka orang terpenting dalam hidupku. Setelah ibuku adalah Puja. Puja orang terpenting dalam hidupku. Aku akan terus menjunjung tinggi harga dirinya sepanjang hidupku. Wanita ini telah menjebakmu, Naren. Jika berdiri di samping istriku membuatmu berpikir aku gila, maka aku memang gila. Selanjutnya, Puja akan menjadi bagian dari setiap ritual dalam keluarga ini. Persis seperti ibuku sampai sekarang. Puja. Kau tidak sendirian. Aku memiliki cinta dan dukungan untukmu. Ayolah. Kita melakukan ritual. Ya anakku, kau adalah cinta dalam kehidupan Naren. Tidak ada hal yang lebih penting lagi selain itu. Sekarang, lakukan ritualnya. Ayo Surbi. Rahul, Naren sayang, sebaiknya biarkan Puja mencari berkah dari kakekmu.
Ayah, tolong berkati mereka berdua. Sekarang kau adalah bagian keluarga. Anakku sekarang sudah menjadi suamimu. Semoga kalian diberkati. Sebaiknya bawa Puja ke kamar. Aku akan melakukan ritual yang tersisa di sana. Su, aku tidak tahu kalau kau tidak menyimpan perak di dalam berangkasmu, Su. Lain kali aku akan memberitahu kalian. Tapi aku tidak butuh izin siapapun untuk melakukan ritual setelah acara pernikahan Puja. Supriya, orang yang memiliki kunci rumah ini akan memutuskan tentang ritual yang akan dilakukan. Biasanya kau yang memutuskan. Sekarang giliran Nilima. Benar kan Nilima? Tidak apa-apa, Harsa. Apa yang bisa kukatakan pada Su? Su, hari ini kau harus mengatur dengan menggunakan tempat yang kecil ini. Karena masalahnya, kita di sini semuanya sudah tahu kan? Karena kehadirannya Surbi, makanya kita semua bisa terus tinggal di rumah ini. Karena itu, kita perlu memberinya perawatan khusus kan? Untuk selanjutnya, semua yang istimewa di rumah ini harus untuknya. Terima kasih. Ah, maafkan aku. Kuncinya. Kau mungkin sudah memberikan Naren kepada pengkhianat itu. Tapi aku tidak akan pernah menyerahkan tanggung jawab untuk melindungi reputasi keluarga ini kepada seorang wanita yang membawa Naren dari kami melalui cara yang licik. Aku beritahu, jika kau melakukan ritual apapun untuk wanita itu, maka kau akan kehilangan suamimu. Aku sangat kecewa. Sudah lama aku menantikan hal seperti ini. Tapi setelah menantuku ada, aku tidak bisa menyayanginya. Aku Tidak, Ibu. sedih. Ritual ini tidak masuk akal. Tetapi semua ritual akan dilakukan jika kau mau. Aku akan memastikannya, Ibu. Memastikan kalau ritual akan dilakukan.
Ibu telah mengirim ini. Kau harus melakukan ritual ini. Puja, tidak ada yang bisa membayangkan apa yang telah kau lalui selama ini. Kau pernah mengatakan mengurangi kesedihan dengan cara membagikannya. Puja, setiap kali aku memikirkan Anan, aku bertanya pada Tuhan, kenapa dia lakukan itu pada sahabatku? Kenapa Tuhan tidak adil? Tetapi kemudian aku telah menyadari, Tuhan tidak pernah menjawab siapapun. Lalu aku menyadari, kita tidak bisa menyalahkan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Puja, malam sebelum pernikahan, aku telah janji pada Anan bahwa aku tidak akan pernah membiarkanmu sendirian dalam hidup. Tapi aku tidak tahu, hal seperti ini akan datang begitu cepat. Puja, Anan bersama kita. Dia ada di sana, dalam senyummu, Puja. Dia tetap hidup dalam ingatanmu. Percayalah semua itu, Puja. Jangan menangis untuknya. Jika kau senang, aku akan senang. Ayo, tersenyumlah. Tersenyum untukku sekali saja. Ayolah, Puja. Aku ingin sekali melihat senyummu. Siapapun yang menemukan cincin di mangkuk pertama, maka akan mendominasi pasangan hidupnya. Ibu, berapa lama aku harus bertahan dengan drama ini? Hanya untuk beberapa hari saja, Rahul. Semua orang tidak cukup beruntung untuk melakukan ritual ini. Ayo, mulailah mencari. Ayo, Rahul. Oh ya. Oh, Rahu yang menang. Nah, Surbi, kau membuat kesalahan. Jadi untuk selanjutnya, Rahul yang mengendalikan berbagai hal. Jangan khawatir, Nilima. Surbi tahu bagaimana mendapatkan apa yang diinginkannya. Oh. Ya. Iya kan, sayang? Rahul, kalau ingin menikmati kekayaan yang mereka tawarkan, kau harus berada di sisi yang baik dari angsa emas. Perempuan ini penyebab kematian anakku. Kau tidak akan pernah bahagia. Dimanapun kau berada, kau akan mendapatkan kutukan. Sebagai seorang ibu, aku akan mengutukmu. Kau menyebabkan kematian anakku. Seorang wanita celaka sepertimu harus dipukuli di depan umum. Ayo. Bagaimana mungkin nasib buruk menimpa seseorang yang membawa sial? Ayah, kau harus minum obat. Itu tidak benar. Aku tidak ragu
bahwa Naren akan selalu membuat Puja bahagia. Dia berdiri di dekat Puja. Dia selalu mendukungnya dan dia mau mengasingkan diri. Aku akan selalu berterima kasih padanya. Tapi yang aku khawatirkan, mungkin keluarga Fias tidak menerima Puja. Jika ayah mau, aku bisa ke sana untuk melihat keadaan Puja. Anuts, baru beberapa jam dia menikah dan pergi. Dan kau mau ke rumah mertuanya. Apakah kau tahu? Mereka mungkin tidak akan menyukainya. Biarkan dia di sana dulu. Kita tidak pernah tahu. Keluarga Fias mungkin menganggapnya sebagai pembawa sial. Ayolah, Surbi. Surbi, kau pasti lelah dalam acara tadi. Sekarang beristirahatlah. Akhirnya, saatnya untuk menyempurnakan pernikahan kita. Kau tidak sendirian. Kau mendapatkan cinta dan dukunganku. Duduklah. Ah, em, ah, 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 em, ah, ah, Hentikan, Rahul. Aku belum siap untuk ini. Jadi tolong, tinggalkan aku sendiri. ah. Dengar, Surbi, ini kamarku. Bagaimana kau bisa menyuruhku pergi dari kamar ini? Dengar, Rahul. Rahul, Surbi. Ibu harap tidak mengganggu kalian ya. Surbi, apa ada masalah? Aku ingin dibiarkan sendiri dulu. Jadi tolong, bawa Rahul pergi. Ibu, Tentu sayang, tentu saja. Dan aku benar-benar mengerti. Itu adalah hari yang mengerikan bagimu. Jangan khawatir, Surbi. Kau istirahat di sini, oke? Rahul akan tidur di kamar tamu. Rahul? Aku tidak sengaja melakukannya, ya.
Aku tidak tahu apa yang merasuki diriku. Aku dipengaruhi oleh Rahul dan aku tidak tahu. Aku tidak tahu yang membuatku melakukan ini. Aku tidak bermaksud, ya. Aku sama sekali tidak tahu. Yang aku inginkan adalah Puja menikahiku, bukan Anan. Aku mengerti. Aku mengerti anakku. Lupakan apa yang sudah terjadi. Dan jangan memberitahu hal ini pada siapapun. Apa kau mengerti? Janji? Selama beberapa hari menjauh dari keluarga Fias. Mereka membuat putraku menjadi seperti ini. Aku akan menghancurkan seluruh keluarga Fias. Dia memang menikah dengan Naren, tapi itu tidak mengubah semuanya. Puja pasti dikutuk. Aku tidak mengatakan yang salah. Mungkin kutukannya menyebabkan kematian orang tuanya. Bagaimana bisa seorang wanita mengambil dia sebagai menantunya? Hal ini menimbulkan keraguan di benak orang, Kusum. Tidak apa-apa kau mengatakannya padaku. Tapi sebaiknya kau jangan mengatakan hal ini pada orang lain. Aku hanya mengatakan sesuai dengan fakta. Perempuan ini penyebab kematian anakku. Kau tidak akan pernah bahagia. Dimanapun kau berada, kau akan mendapatkan kutukan. Bagaimana mungkin kemalangan menimpa orang yang merupakan kutukan bagi orang lain? Apa gunanya dia memiliki Naren jika dia ingin kehilangan Naren? Halo, Paman. Halo, Naren. Apa semua baik-baik saja? Iya, semuanya baik-baik saja. Tapi kenapa kau terdengar gugup sekali? Jangan khawatir. Puja baik-baik saja. Dan aku janji tidak akan pernah meninggalkannya. Naren, kenapa? Naren! Apa yang terjadi, Naren? Suara apa itu? Tidak, Paman. Tidak ada alasan untuk khawatir. Lampu gantung jatuh karena angin kencang. Sudah, tenang saja. Kenapa kau bangun? Tidak ada apa-apa. Ayo, kembali tidur. Ayo, ayo. Ini sungguh tidak benar. Maaf, Puja. Harusnya aku mengetuk pintu dulu.
Apa semalam tidurmu nyenyak? Sekarang ganti bajumu, karena kau akan memasak untuk pertama kalinya di rumah ini. Iya, Bibi. Mulai sekarang berhentilah memanggilku Bibi lagi. Aku ingin mendengar kau memanggilku dengan kata-kata ibu. Kau mau kan, Puja? Hardik, Ada apa, Rakes? aku ingin bicara berdua saja denganmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Sampai kau perlu membawa pengacara. Kau akan mengerti jika sudah mendengarnya. Aku taunya pun pada hari itu. Aku pikir kalian berdua harus menjadi yang pertama mendapatkan informasi ini. Dan aku belum memberitahukan hal ini kepada Haris. Rakis, jangan ragu untuk mengatakan apa yang harus kau lakukan. Katakanlah. Bagaimanapun, kita adalah keluarga di sini. Kau mengharapkan menantu perempuan yang berharga 1 miliar untuk memasak. Tentu saja. Surbi akan melakukan semua ritual. Aku tidak bicara tentang Surbi. Aku bicara tentang Puja. Bagaimana itu mungkin? Puja bernilai 1 miliar? Iya, itu benar. Itulah yang dikatakan surat itu. Ayahnya telah menandatangani masalah properti perusahaan kami selama 40 tahun. Setelah kematiannya, putranya menangani semuanya. Beritahu mereka pengacara. Ayah memberikan amplop ini. Dia juga memerintahkanku untuk membukanya hanya setelah Naren Fias menikah. Surat itu menyatakan bahwa sebelum dia meninggal, ayah telah membentuk kepercayaan untuk istrinya Naren. Dia berinvestasi dalam obligasi dan saham melalui kepercayaan. Dan sekarang obligasi dan saham itu bernilai lebih dari 1 miliar. Jika istri Naren menjual obligasi dan sahamnya, hasilnya akan disumbangkan untuk amal. Itu berarti Puja sebenarnya bernilai 1 miliar. Aku harus mengatakan, Puja cukup beruntung dalam hal ini. Dengan uang sebanyak itu dia bisa memiliki kita. Nah, kebetulan Naren dan Puja juga ada di sini. Ayo, Puja. Maaf, Su. Puja, seharusnya kita tidak melakukan hal seperti itu kemarin. Apapun yang dikatakan dan dilakukan, kau adalah menantu keluarga ini. Menantu perempuan tertua. Kau tahu, Su, baru saja Rakes memarahi kami semua di sini. Saat itulah kami sadar kesalahan kami. Hardik, ayo, minta maaflah kepada Supriya. Sudahlah, Hardik. Apa yang kau lakukan? Aku minta maaf atas apa yang kulakukan, Supriya. Kau tidak perlu bicara seperti itu. Yang paling menyenangkan adalah begitu Puja datang ke rumah ini, maka keluarga kami dipersatukan kembali. Hei Puja, kenapa kau berdiri di sana? Sebagai menantu yang tertua, kau seharusnya di dapur, kan? Memasak untuk pertama kali. Ayolah. Perlu melakukan itu. Ayo, kemarilah.
Terima kasih, Rakes. Kau selalu bisa memperbaiki keadaan. Keluarga ini diberkati karena punya menantu sepertimu.